Dajjal ini kata Rasulullah akan muncul dengan tanda-tanda alam yang tidak bisa ditutup-tutupi. Dia akan muncul dengan tanda-tanda alam yang tidak bisa disembunyikan, nggak bisa juga dikarang-karang. Di dalam hadis Sahih Muslim, Tamim Ad-Dahri bercerita pertemuannya dengan seorang lelaki bertubuh gumpal, terikat dengan rantai yang besar kakinya, dan rantai itu menghubungi kedua tangannya, terikat di kedua tangannya, dan rantai itu menghubungi lehernya, terikat lehernya, tergeletak di lantai di sebuah pulau di Laut Yaman, di dalam salah satu kuil tua. Tamim Ad-Dahri dengan 20 awak kapalnya bertanya, "Celakalah engkau, siapa engkau?" Kata laki yang terikat itu, "Kalian tidak usah takut kepada saya. Saya terikat dan saya tidak akan bisa menyakiti kalian. Apakah kalian datang dari Arab?" Tamim Ad-Dahri menjawab, "Benar, kami dari Arab." "Sudahlah, emak saya, menanti-nanti orang Arab masuk ke pulau ini. Saya mau mendengarkan perkembangan dunia ini seperti apa." Dia bertanya, "Apakah sudah muncul seorang lelaki di Arab? Dia adalah orang ummi, ngaku-ngaku sebagai nabi. Namanya Ahmad, sudah keluar belum?" Maka dijawab oleh Tamim Ad-Dahri, "Sudah." "Oh, sebentar lagi. Kalau begitu sebentar lagi. Kalian beriman gak dengannya?" Ada yang beriman kepadanya, ada yang tidak beriman. "Beruntunglah yang mau beriman kepadanya," kata laki-laki ini. Lalu dia pertanyaan dijawab. Pertanyaan berikutnya yang paling penting, Pak. Dia bertanya tentang buah kurma di kebun kurma Baisan. Tamim Ad-Dahri mengatakan, "Apanya yang kamu ingin tanyakan?" Laki-laki yang terdekat itu berkata, "Sekarang masih berbuah enggak?" "Sekarang buahnya banyak, lebat." "Tidak lama lagi buahnya akan berakhir. Itu adalah tanda-tanda saya akan lepas." Lalu dia pertamanya lagi tentang Danau Tiberias. "Danau Tiberias, apanya yang ingin kau tanyakan?" kata Tamim Ad-Dahri. "Apakah masih ada airnya sekarang?" Menjawablah laki-laki yang terdekat itu, "Airnya sekarang tidak berkurang dan banyak." Laki-laki itu yang terikat ini berkata, "Tidak lama lagi danau ini akan mengering. Tinggal tersisa sedikit. Saat itu saya lepas dan saya bebas. Ketahuilah oleh kalian, saya adalah Al-Masih," kata laki-laki yang terikat itu. "Saya adalah Al-Masih." Dia tidak mau menyebutkan namanya lengkap. Dia Al-Masih Dajjal. Dia hanya mengatakan, "Saya hanya Al-Masih. Ketika saya lepas, saya bebas. Saya akan memasuki seluruh kota-kota di bumi ini. Hanya 2 kota yang saya tidak berhasil masuk, yaitu Mekah dan Tibah," kata beliau. Ketika Tamim menceritakan ini kepada Nabi Muhammad dan dia menyatakan Islam, Nabi berkata kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah, "Ketahuilah oleh kalian, lelaki yang ada di pulau Laut Yaman itu, dia adalah Dajjal. Dialah Dajjal. Demi Allah, ciri-ciri yang aku ceritakan kepada kalian lengkap semua yang ada diceritakan oleh Tamim barusan kepada saya." Tibah yang dimaksud oleh laki Dajjal itu adalah Madinah Al-Munawwarah. Jadi Makkah, Madinah, ada 2 kota ini yang Dajjal tidak bisa masuk. Makanya salah satu cara selamat dari Dajjal nanti, kata Rasulullah, larilah kamu ke Mekah atau ke Madinah. Masalahnya ketika Dajjal ini keluar, teknologi udah nggak ada lagi. Kita mau lari ke Mekah gimana? Pesawat yang mau nerbangin kita udah nggak ada. Kalau begitu, ada langkah lain yang harus kamu segera buat agar kamu selamat dari Dajjal. Langkah-langkah inilah yang sudah kita susun dan kita muat dalam kitab Zikir Akhir Zaman. Cara-cara dari Rasulullah agar selamat dari Dajjal. Baik kaum muslimin, selanjutnya kita ceritakan yang 2 tadi. Lihat faktanya sekarang. Buka YouTube kalau mau. Kalau mau buka YouTube tentang buah kurma di kebun kurma Baisan. Di mana kebun kurma Baisan? Perbatasan Yordania dengan Palestina. Kaum muslimin, kebun kurma Baisan ini sudah beberapa tahun terakhir sudah tidak berbuah 100%. Sudah tidak berbuah 100%. Bahkan batang-batang pohonnya sudah cenderung mengarah kepada mati. Awas, hadis tadi mengatakan tak lama lagi buahnya akan berakhir. Adalah pertanda Dajjal akan lepas. 1. Yang kedua, dia bertanya tentang Danau Tiberias. Masih berair enggak? Tamim menjawab, sekarang airnya banyak, enggak berkurang. Sebentar lagi airnya akan susut. Ketika benar-benar akan habis, berarti saya sudah lepas, kata Dajjal. Untuk Bapak Ibu ketahui, di sini nanti buka halaman 800. Hadis Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya tanda di antara Dajjal itu akan keluar adalah Danau Tiberias akan menyusut. Faktanya Danau Tiberias ini sekarang sudah menyusut. Tuh sekarang di Israel, Pak. Sekarang totalnya di Israel.
perbatasan dekat dengan perbatasan Lebanon. Danau Tiberias ini kaum muslimin, ini permukaan danau. Ini dasarnya gambarnya, coba perhatikan. Danau ini tidaklah dalam, hanya 45 meter saja. Hanya 45 meter saja, tidak dalam. Sejak bumi berkembang, danau ini belum pernah susut Pak airnya. Tapi tahukah Bapak Ibu, perkembangan terakhir sejak hitungan 2003 sampai 2013, 10 tahun terakhir, pemerintah Israel telah panik sejadi-jadinya panik. Sehingga diumumkan di televisi resmi mereka tentang kondisi Danau Tiberias 10 tahun terakhir. Danau Tiberias yang kedalamannya hanya 45 meter telah menyusut 16 meter. 16 meter ini bukan sedikit, jumlah yang signifikan. Ya, jadi dari permukaan sudah susut seperti ini 16 meter, lebih 30% loh Pak. Akhir 2013 dicek kondisi Danau Tiberias sekarang, bagian yang menonjol dari dasar danau sudah kelihatan seperti pulau-pulau kecil. Berarti semakin menyusut. Menjerit pemerintah Israel hari ini, ketakutan yang tidak bisa disembunyikan Pak. Sebab apa? Sebab Danau Tiberias ini sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel. Mereka tidak punya mata air yang lain, mereka tidak punya sungai, hanya ini sumber mereka satu-satunya. Dan ini terus menyusut, terus menyusut, terus menyusut. Apa itu nggak percaya Pak? Buka YouTube. La haula wala quwata illa billah. Informasi ini akurat. Ini nggak bisa ditutup-tutupi, nggak bisa dibuat-buat. Inilah yang menjadikan para ulama di Timur Tengah berkata, hadza zamanu khuruji dajjal. Inilah zaman kita hidup ini. Si Dajjal terlaknat itu akan lepas. Zaman saya hidup, zaman Bapak hidup, zaman ibu hidup Bu, makhluk celaka ini akan lepas. Tanda-tandanya sudah sangat nyata. Ya Karim, ya Rabb. Wallahi, jangankan Bapak, saya saja kalau berjumpa dengan Dajjal, saya yakin tak tentu saya akan selamat. Ulama-ulama kita kalau berjumpa dengan Dajjal mungkin akan tanggal iman dari dada mereka, saking dahsyatnya makhluk celaka ini. Jadi Pak, makhluk ini akan lepas tak lama lagi. Kalau melihat tanda-tanda ini,